Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah satu kebahagiaan kembali buat kita semua. Tentunya menjumpai pemirsa. Kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Dan dari hari ke hari, pekan ke pekan, tanpa terasa, kita hari ini sudah masuk di hari Jumat yang penuh berkah ini. Penghulu dari segala hari. Jumpa kita dalam acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ada delman, ada pedati. Sama-sama ditarik kuda. Bagaimana tak nyaman di hati. Semua cantik-cantik dan masih muda-muda. Masya Allah. Nah pemirsa, seperti pada acara Ngaji Bareng di TVRI sebelumnya, kita sudah dan tetap membahas topik ataupun tema yang sangat menarik. Nah di awal bulan Rabiul Akhir, di hari Jumat yang penuh berkah ini, atau akhir dari bulan September 2025 Miladiah, kita akan membahas satu topik ataupun tema yang begitu menarik. Topik ini keseharian dan setiap saat kita alami. Kita menyadari bahwa saat ini kita sudah berada di zaman informasi digitalisasi. Semua serba sudah ada di tangan kita, yaitu kita masing-masing sudah mempunyai alat komunikasi berupa handphone. Kemudian kita selalu berkomunikasi baik dengan keluarga, kemudian dengan masyarakat dan jemaah. Tentunya ini membutuhkan bagaimana kita memanage atau mengatur bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Nah, untuk itu kita akan angkat topik ataupun tema hari ini, yaitu etika komunikasi dalam Islam. Nah, untuk membahas tema ataupun topik yang sangat menarik hari ini, sudah hadir narasumber bersama kita di studio. Beliau tidak asing buat kita, masyarakat, kemudian jemaah Majelis Taklim yang ada di Kota Medan dan Sumatera Utara. Kita akan sapa langsung, beliau adalah Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini 3 bulan rasanya kita sudah hampir tak bersua, tak bertemu. Terakhir kita acara manasik ya, Masya Allah. Nah pemirsa, kita berkenalan dulu dengan
narasumber kita adalah alumnus dari Universitas Al-Madinah dari kota Madinah, Arab Saudi. Kemudian juga saat ini narasumber kita sehari-hari bertugas sebagai staf pengajar atau dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Dan juga narasumber kita yang luar biasa, masih sempat juga berkecimpung di dunia dakwah, ya, memberikan pencerahan kepada umat Islam di berbagai tempat di Sumatera Utara. Dan luar biasa juga narasumber kita ini juga sebagai mentor ataupun narasumber di berbagai pendidikan ataupun untuk kegiatan-kegiatan manasik baik haji maupun ibadah umroh. Masya Allah, kita doakan narasumber kita ini tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, kita tidak hanya berdua di studio bersama guru kita ini. Kita sudah kehadiran ibu-ibu yang cantik-cantik dan manis-manis dari 3 majelis taklim yang hadir hari ini, yang menyempatkan diri, ya tadi sudah permisi dengan suami, kemudian sudah siap masak makan siang, dan alhamdulillah hari ini hadir kita di TVRI. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semua? Ya. Alhamdulillah sehat semua. Iya, iya, kantongnya sehat. Alhamdulillah, yang penting luar dalam sehat. Baik, kita akan sapa majelis taklim yang pertama dari Majelis Taklim Al-Imaniyah, Jalan DC Barito, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan, Polonia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Perwiritan Imadiyah, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan, Polonia. Siapa kita? Perwiritan Imadiyah. Kita siapa? Perwiritan Imadiyah. Semangat pagi? Pagi. Tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Masya Allah. Latihannya berapa hari, Bu? 1 hari, Masya Allah, luar biasa. Walaupun kita acaranya siang, tapi tetap selamat pagi, luar biasa. Teringat kami ini kalau di jalan DC Barito ya. Tadi masih ada pesawat sana, masih ya? Udah nggak ada lagi ya. Teringat kami dulu kalau mau ke Polonia itu selalu melintas sana, ya lewat jembatan gantung ya. Masya Allah ya. Terima kasih, Mbak. Tepuk tangan dulu buat dari Majelis Taklim Al-Imaniyah, Jalan DC Barito, Sukadamai, Medan, Polonia. Masya Allah. Berikutnya kita akan sapa dari Majelis Taklim yang luar biasa, Al-Hikmah, Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan, Amplas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kami dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Jalan Bajak 3, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, bersatu, beriman, bertakwa. Yes, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Masih muda-muda semua ya, Bu ya. Masya Allah. Luar biasa. Di waktu malam pergi ke hulu mengayuh sampan, pulangnya pagi. Gamisnya hitam, jilbabnya ungu, angsurannya masih ada 3 kali lagi. Baik, kita akan sambut berikutnya dari Majelis Taklim Al-Marhamah, Desa Marindal, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Al-Marhamah Marindal 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa nih. Semangat semua nih Ustaz, Masya Allah. Burung balam riang berkicau bersama gelatik di hari senja. Seragamnya hijau-hijau, tak kalah cantik dari Siti Nurhaliza. Baik, nanti kami akan juga memberikan kesempatan buat ibu-ibu dari 3 majelis taklim yang hadir hari ini untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar topik ataupun tema yang kita bahas hari ini. Kita manfaatkan momen hari ini luar biasa, kita bisa berjumpa dengan guru kita yang luar biasa, narasumber kita Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Min LCMA. Nah, pemirsa, kita akan langsung ke topik ataupun tema kita di siang hari yang berbahagia ini. Ustaz, ini kalau lihat dari temanya sangat cukup menarik ya, etika komunikasi dalam Islam. Ini kalau sekarang ini pasti kita semua punya HP. Ibu-ibu punya HP semua, pegang HP? Masya Allah. Mungkin lebih dari 1 ya, ada 2, ada 3 ya. Nah, HP ini adalah handphone adalah satu kebutuhan yang vital dan sangat penting ya. Kemana-mana pegang handphone. Ya, itu sebahagian dari alat komunikasi, di samping kita juga secara lisan berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, kemudian dengan siapa saja. Nah, dasar apa Ustaz kita angkat topik atau tema hari ini tentang etika komunikasi Islam? Begitu penting Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Terima kasih Pak Ustadz ya, yang sudah memberikan kesempatan mengundang untuk bincang-bincang dalam ngaji bareng yang dilaksanakan oleh TPRI Sumatera Utara. Sebelumnya kita sapa dulu jamaah. Iya. Ya. Yang pertama tadi dari Imaniyah. Iya. Ibu-ibu perwiritan Imaniyah Polonia. Ya. Sehat Bu? Alhamdulillah. Kedua tadi dari mana Ustaz? Dari Al-Hikmah. Yang kedua dari perwiritan atau pengajian Al-Hikmah Amplas. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ini yang paling top ini. Yang ketiga. Karena dipimpin sama mu'alimah yang top juga. Dari pengajian perwiritan Al-Marhamah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan bersama mempersamai ngaji bareng hari ini. Dari pertanyaan tadi, kalau kita bicara komunikasi, ya,
komunikasi itu dalam bahasa Indonesia adalah percakapan, ngobrol. Itu namanya komunikasi. Ya. Apa itu komunikasi? Komunikasi itu adalah menyampaikan gagasan, ide, pikiran kita kepada orang lain. Nah, kalau itu terjadi, maka itu disebut berkomunikasi. Nah, masing-masing kita banyak yang mau kita sampaikan kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tetangga yang ada dalam pikiran kita. Nah, ketika itu diucapkan, maka terjadilah komunikasi. Nah, komunikasi itu banyak bentuknya. Nah, tapi yang biasa kita gunakan komunikasi antar personal, antara seseorang dengan seseorang yang lain. Nah, komunikasi ini bagian dari kehidupan kita. Jadi mulai dari subuh sampai tidur itu terus berkomunikasi. Nah, kalau dulu komunikasi kita itu manual, dari mulut ke mulut, dari ucapan kepada orang, kemudian disambut, terjadilah percakapan. Hari ini kita ngobrol tidak hanya melalui lisan, tapi sudah melalui digital, melalui media sosial. Nah, kita semua tahu bahwa media sosial itu banyak bentuknya. Yang paling populer adalah WhatsApp atau yang kita kenal dengan WA. Itu yang pertama kita buka, bangun tidur itu pasti WA. Nah, kemudian ada Facebook, ada Instagram. Nah, banyak platform yang disediakan oleh provider untuk memudahkan komunikasi sesama kita. Nah, jadi ibu-ibu, para pemirsa yang dirahmati Allah, bagi kita semua komunikasi itu tidak asing. Tapi pertanyaannya bagaimana memanfaatkan dan menggunakan ketika kita berkomunikasi. Islam penuh dengan bimbingan, penuh dengan petunjuk. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Nah, persoalan kita hari ini yang terjadi di Indonesia baru akhir Agustus kemarin, itu persoalan komunikasi. Itu persoalan komunikasi itu. Karena ketika menyampaikan pesan itu menyakiti orang lain. Nah, salah satu etika dalam berkomunikasi harus dipertimbangkan komunikasi kita itu menyakiti orang lain apa tidak, menyinggung perasaan orang lain apa tidak. Itu prinsip dasar komunikasi dalam Islam. Jadi dipertimbangkan dulu. Jangan asal diucapkan atau jangan asal ditulis. Kira-kira kalau kalimat ini dibuat orang lain untuk saya tersinggung apa tidak? Nah, oleh karena itu dosa kita hari ini yang banyak itu tidak lagi ucapan, tapi lewat jari jemari, lewat tangan kita. Karena platform komunikasi kita hari ini lebih banyak kita menggunakan media digital. Nah,
Ingat pesan Al-Quran, in ahsantum ahsantum li ampusikum wa in asa'tum falaha. Ayat ini memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita. Kalau kita tidak mau tersakiti, maka jangan disakiti orang lain. Kenapa? Karena semuanya itu akan kembali kepada kita. Yang baik, kita juga yang akan menerima kebaikan itu. Kalau salah atau tidak benar atau menyakiti orang lain, itu juga kita juga yang akan menerima itu. Nah, jadi komunikasi ini tidak hanya hubungan sesama kita, tapi juga itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Qaf ayat 18 Allah berfirman, ma yalfizu min qaulin ma ladaihi illa raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita tulis, itu pasti dicatat oleh dua malaikat, raqib, atid. Nah, jadi komunikasi ini sangat penting karena bagian dari kehidupan kita. Tapi kita juga harus berhati-hati karena semuanya harus dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu sebagai pengantar awal dari percakapan, dari diskusi kita pada ngaji bareng hari ini. Masya Allah. Masih ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Masya Allah. Ini apa yang tadi Ustadz sampaikan sebagai mukadimah ataupun pengantar yang luar biasa. Ketika kita hari ini, saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya medsos, media sosial ataupun handphone. Tadi Ustadz sudah sampaikan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi yang baik, lebih hati-hati. Saya teringat Ustadz dengan petuah-petuah pepatah mengatakan, kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang ini jarimu adalah Ustadz? Adalah musuh. Ya. Jarimu adalah musuhmu. Musuhmu ya. Jarimu atau jarimu bisa jadi nerakamu juga bisa Ustadz ya. Makanya hati-hatilah kita untuk menyikapi bagaimana berkomunikasi yang baik. Kemudian tadi juga Ustadz juga sedikit menyinggung bagaimana efek yang luar biasa ya. Ketika komunikasi tidak benar, ya fitnah yang terjadi, maka terjadilah hal yang luar biasa baru terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Bagaimana saudara-saudara kita itu menjadi korban juga Ustadz ya. Ini kan juga bagaimana kita menyikapinya, makanya itu ada undang-undang ITE juga Ustadz ya. Dan kita berharap ya, tidak terjadi di negara kita ini seperti di negara tetangga di luar sana yang akibat komunikasi juga ya itu bisa menjadi negara itu terjadi kacau balau. Kemudian akibat akses yang baik juga Ustadz karena digitalisasi mereka juga bisa berkomunikasi melalui handphone atau media sosial ini luar biasa. Nah, kita cukup begitu bersemangat ketika narasumber kita sudah menyampaikan pengantar. Kami yakin dari ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ada di studio ini sudah siap-siap dengan berbagai pertanyaan seputar ya sekitar tentang topik yang kita bahas di hari ini, yaitu tentang etika komunikasi dalam Islam. Namun kita akan tahan sebentar, kita akan ikuti dan saksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, tenang rasanya ya, nyaman semua. Baik, Masya Allah. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, ya
Mungkin Anda yang ada masa waktu di siang hari ini ya, sambil Anda rehat setelah makan siang tadi, sambil Anda mungkin berada di depan televisi Anda, kita manfaatkan ya bersama TVRI Sumatera Utara untuk mengaji dan mengkaji di acara ngaji bareng di TVRI hari ini bersama narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LC.MA yang luar biasa. Topik kita hari ini adalah etika komunikasi dalam Islam. Nah, sebelum nanti kita akan berikan kesempatan buat ibu-ibu dari 3 majelis taklim yang hadir hari ini. Sedikit menambahkan Ustadz, ini tentang komunikasi yang luar biasa. Kita sebelum zaman digitalisasi nih, kita ada teknik-teknik, trik khusus bagaimana kita bisa menghempang, ya, mengcover, men-sharing berita-berita yang tidak benar atau berita-berita fitnah. Ini luar biasa. Kita pernah dulu ada 5-10 orang berjajar gitu Ustadz, penyampaian dari nomor 1 sampai 10, terkadang di sampai nomor 9 itu sudah bisa salah Ustadz. Nah, ini luar biasa, nanti kita akan mungkin sekalian menjawab pertanyaan dari ibu-ibu ini Ustadz. Baik, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, kita beri kesempatan kepada majelis taklim. Pertama dari mana? Imania, silakan, 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan Ustadz, nama saya Tina. Saya dari Perwiritan Imaniyah Sukadamai, Kecamatan Medan, Polonia. Izin Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menjaga lisan kita untuk tetap bisa berkata baik walaupun dalam keadaan emosi? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa nih pertanyaan nih. Berkelas nih pertanyaannya. Walaupun mungkin tidak hipertensi ya. Tapi tetap dalam mungkin sedang emosi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik Ustadz? Silakan Ustadz. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Tina, pengajian Perwiritan Imaniyah, terkait dengan bagaimana mengontrol komunikasi kita di saat tidak mood, di saat kita tidak stabil emosi. Nah, yang pertama, kita dalam konteks yang diajarkan oleh Rasul, didahulukan beristighfar. Kan ada berita yang mungkin tidak pas dengan kita. Tentu kita punya tensi yang agak sedikit naik. Nah, maka ucapkan yang pertama itu adalah istighfar. Salah satu keuntungan beristighfar ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal-hal yang di luar dari pikiran kita, apakah dalam bentuk menurunkan emosi kita dan lain sebagainya. Kita ucapkan dulu istighfar. Kemudian yang kedua, kalau kita sedang berdiri membaca atau mendengar informasi yang tidak menyenangkan tadi, yang menyakiti kita, kata Rasul, silakan ambil wudhu. Ambil wudhu. Kalau tadi berdiri, duduk dulu. Belum juga reda, masih juga panas, ya ambil wudhu. Kalau udah ambil wudhu masih panas juga, ya masih emosi juga, tak puas juga, ingin dicari orangnya, ingin dijumpai. Kata Rasul, sholatlah. Sholat 2 rakaat. Nah, sholat apa Ustaz? Ya sholat apa saja pokoknya
bisa sholat taubat, ya kan? Bisa sholat yang mungkin dilakukan dalam saat genting tadi, kan genting itu ya. Nah, enggak juga, ya ada susah lah ini. Udah dari berdiri, duduk, ya kan? Pertama istighfar, duduk, ambil wudhu, masih juga panas, silakan sholat. Sholat belum juga lagi, ya berdoalah kepada Allah agar diberikan kekuatan. Karena ini kan bagian dari sabar. Sabar menerima informasi yang tidak menyenangkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan apresiasi yang tertinggi kepada orang yang mampu mengendalikan emosinya. Dalam ayat itu disebutkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salamun. Jadi Allah nanti di akhirat memberikan ucapan salam. Selamat atas kemampuanmu mengendalikan diri sehingga tidak menimbulkan efek yang lain. Itu penghargaan langsung dari Allah. Artinya apa? Orang yang sabar itu pasti masuk surga. Kenapa? Karena Allah nanti akan menjumpai orang yang sabar itu dan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Inilah balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dimasukkan dalam surga. Nah, ini apresiasi, penghargaan yang tertinggi bagi orang yang sabar. Nah, dalam ayat lain, innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an lebih dari 100 ayat yang mendorong kita untuk sabar dalam menerima informasi yang tidak menyenangkan. Nah, komunikasi ini ada dua bentuk. Ada komunikasi verbal, ucapan, ada komunikasi gestur, gerak tubuh. Nah, ini dua-duanya sama-sama kalau tak baik digunakan, sama-sama menyakiti juga. Kita jumpa orang, kita udah mau menyapanya, dia buang muka. Itu namanya gestur kan. Body language, bahasa tubuh. Nah, juga harus hati-hati kita. Nah, jadi pertanyaan tadi memang ini hal yang berat. Bagaimana mengendalikan emosional kita pada saat informasi atau berita atau komunikasi yang kita dengar itu tidak menyenangkan. Tapi itu izin Ustaz, ya. Walaupun berita itu belum kebenarannya atau gimana Ustaz? Ya, kadang-kadang kita ini kalau berita itu benar, tak marah kalinya kita itu. Tapi kalau berita itu tak benar, wah naiklah apa kita itu, style kita itu naik dengan gaya bermacam-macam, ya kan? Nah, jadi informasi itu tergantung sikap kita. Kalau husnuzon, ya mungkin nggak ada masalah. Kita akan mengatakan ini ujian bagi saya. Tapi kalau negative thinking, ini yang berbahaya. Benar atau salah nggak penting, yang penting tunjukkan dulu reaksi, respon, ya kan? Bahwa kita tidak menyukai. Nah, jadi reaksi ini yang harus dikendalikan. Nah, Allah juga mengingatkan kepada kita, surga itu untuk orang yang sabar. Wal kaziminal ghaiz, ya kan? Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz.
wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, salah satu yang perlu kita miliki, mampu mengendalikan diri sendiri. Sabar itu perang dengan diri sendirinya, itu bukan perang dengan orang. Bukan perang dengan orang yang membuat berita tadi, bukan. Perang dengan diri sendiri. Mampu tidak menyikapi informasi tadi dengan santai, dengan berlapang dada. Nah, maka ya pesan dari Al-Quran, pesan dari Rasulullah SAW, bagaimana kita mengendalikan emosional kita di saat mendapat berita yang menyakitkan bagi kita. Maka kembalikan itu semua kepada Allah dan ingat bahwa surah Isra tadi mengingatkan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Yang rugi itu sebenarnya orang yang bersangkutan, bukan kita. Kalaupun dianggap kita korban dari berita itu, yang rugi itu sebenarnya yang bersangkutan, yang menyampaikan, yang menyebarkan berita yang tidak baik tadi, rugi mereka. Nah, jadi kita mungkin bisa mengatakan itu masalah lu lah. Nah, itu masalah kamu lah, bukan masalah saya itu. Nah, itu yang selalu kita dengar orang bijak itu. Orang yang baik itu dilihat dari cara komunikasinya. Kalau komunikasinya itu merendahkan orang, menghina orang, membuat berita yang tidak benar, itulah jati diri yang bersangkutan, bukan jati diri orang yang menerima informasi itu. Jadi itu akan dicatat oleh siapapun, beginilah gayanya. Nah, kalau bahasa komunikasi sekarang namanya julid. Nah, julid ya kan, julid bahasanya itu komunikasi, tapi materi pesannya itu menyindir, menyindir-nyindir. Nah, menyindir, menyinggung, itu namanya sekarang dalam komunikasi itu namanya julid. Nah, kan ada itu kan di media sosial itu, kadang naik emosi kita, ya kan? Ngadunya ke Facebook ya? Ya, ngadung ke Facebook semua ke sana ya. Oke, saya kira itu tadi Ibu, ya, semoga bisa sama-sama kita mampu mengendalikan. Cuma Ustadz, ruginya itu ada juga efeknya ke kita yang nerima Ustadz. Mungkin bisa tensi kita naik, ya. Jadi efeknya ke kesehatan kita juga Ustadz ya. Iya. Nah, jadi bagaimana kita juga bisa menyaring-nyaringnya lah. Ya, Ibu Tina pernah alaminya ya? Pernah ya. Jadi ada satu juga nih Ustadz, saran nih buat oma-oma nih, ibu-ibu nih, kalau sudah dilakukan semua yang disarankan, disampaikan oleh guru kita, Ustadz kita tadi, ada juga cara lain Ustadz, ya beli daun seledri, ya rebus, ya minum, tensi bisa turun. Masya Allah. Masih ngaji bareng TVRI? Nyaman. Ngaji bareng TVRI? Ada yang kembali ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan dari Almarhamah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz kesempatan yang diberikan. Saya Latifah Hanum dari pengajian Almarhamah Marindel 1. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, dalam keseharian itu kadang-kadang kita melihat ketidaksesuaian atau ada yang tidak benar. Jadi dalam hal ini kita ingin memberikan satu nasihat menurut Islam. Tapi nasihat yang kita berikan itu selalu dianggap kita menggurui. Jadi sebenarnya dalam Islam Ustadz, bagaimana batasan nasihat yang baik dan menggurui itu sebenarnya? Ini saja yang mau saya tanyakan. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih pertanyaan. Ya, luar biasa. Luar biasa ya ibu-ibu hari ini dari Masjid Taklim ini nasihat tapi seakan-akan kita menggurui pula ya kan. Silakan Ustaz. Terima kasih Bu Ajah dari pengajian Perwitan Almarhamah. Ibu Latifah Hanum. Iya Ustaz. Nah, ada pola komunikasi yang tidak disukai Nabi.
pola ya. Pola itu gaya, style komunikasi yang tak disukai oleh Rasul. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh diriwayatkan an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah al-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihikun. Ada tiga gaya komunikasi yang dibenci oleh Rasul. Abghadakum ilayya, tiga pola komunikasi ini yang tak saya sukai. Wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, nanti saya nggak mau dekat dengan orang ini di hari akhirat. Yang pertama al-sarsarun. Al-sarsarun ini banyak omong, banyak cakap, Ya, bacrit ya. ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Ini nggak disukai pola komunikasi Rasulullah. Oleh Rasulullah nggak suka nih, banyak cakap, mau tahu aja, ya kan, mau tahu aja urusan orang lain, nyari tahu, nah, itu namanya al-sarsarun. Kalau bedanya itu nyerocos aja. Iya, kalau bahasa lapangannya itu namanya TO, tukang olah. Nah, ya kan Bu, kan tukang olah yang banyak itu kan. Nah, atau TS, tukang setel. Tukang setel. Itu banyak omongnya tuh, banyak omongnya. Nah, Rasulullah tak suka dengan pola komunikasi namanya al-sarsarun. Nah, jadi sebenarnya ada batasan dalam berkomunikasi itu. Kalau penting diucapkan, kalau tak penting ya udah. Nah, maka dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ciri orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat itu dia akan berbicara kalau itu memenuhi kebenaran. Yang akan dia komunikasikan ke orang lain itu memang betul kebenaran. Kalau tidak, dia pilih diam. Nah, itu etika berkomunikasi. Jadi, kapan kita bicara? Ya kalau ada kebenaran yang mau kita sampaikan. Nah, kalau model al-sarsarun ini tadi, itu lebih banyak menggurui. Dia tahu sedikit, kita tahu banyak, kalah kita itu. Ya kan? Kalah kita itu. Dia pula macam yang lebih tahu. Nah, itu namanya pola komunikasi yang tidak disukai oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan nanti di akhirat orang yang seperti ini akan dijauhi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya al-sarsarun. Nah, apa beda menasehati dengan menggurui? Menggurui itu cenderung merendahkan orang lain. Dia tidak menganggap orang itu setara. Dia menganggap orang lebih rendah daripadanya. Maka dia sifatnya itu menggurui, bukan menasehati. Kalau menasehati itu menyampaikan kebenaran. Kalau menggurui ini belum tentu kebenaran. Jadi karena ada i-nya itulah yang masalah. Kalau guru bagus, itu namanya kognitif.
mencerdaskan orang lain. Atau masuk ke tahap kedua, meyakinkan orang lain, namanya masuk afektif. Ya kan? Nah, yang ketiga, diajarinya bagaimana orang bisa melakukan. Ini enggak, mengguru ini hanya menunjukkan bahwa dia paling hebat. Nah, itu masuk kepada hadis yang kedua, al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun ini dia kalau berbicara itu stylenya membosankan. Baik Ustadz, luar biasa ini Ustadz, semakin hangat, semakin menarik ya. Dengan baru 3 pertanyaan ini. Kita jeda sebentar Ustadz untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masih semangat Bu? Masih terus semangat kita ya, luar biasa. Hari ini tema ataupun topik yang kita bahas di hari ini yaitu etika komunikasi dalam Islam. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, topik kita hari ini sangat relevan ya dengan kegiatan kita sehari-hari bersama 3 Majelis Taklim hari ini. Ya, ada Majelis Taklim Al-Imaniyah, kemudian dari Al-Hikmah dan Al-Marhamah. Pakai semua, ya luar biasa. Bersama narasumber kita yang luar biasa, guru kita Ustadz Dr. Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Izin Ustadz tadi menyambung dari pertanyaan Ibu Latifah Hanum tadi tentang nasihat seakan-akan menggurui. Ini mungkin kalau ada orang yang berpatokan dengan hadis ad-dinul nasihah, agama itu nasihat mungkin ya. Nah, apakah ada cara kalau yang lebih baik lagi, misalnya menasihati itu dengan secara diam-diam gitu Ustaz, tidak di depan orang lain. Itu gimana Ustaz? Ya. Kita lanjutkan dari pertanyaan Bu Latifah tadi. Berkaitan dengan nasihat, beda nasihat dengan menggurui. Kalau nasihat itu sampaikan secara baik, kemudian pesannya itu kebenaran. Kalau menggurui itu mau menunjukkan dirinya hebat. Kalau pesan itu disampaikan sekali, ya sudah cukup. Kalau menggurui ini sampai kita mabuk dibuatnya. Ya kan, diulang terus. Padahal kita kan pahamnya kita itu. Pahamnya yang disampaikan itu paham kita, mengerti. Tapi dia terus ngegas. Ulang balik, macam kita ini dianggapnya bodoh kali. Ya kan? Nah, kalau nasihat itu cukup sampaikan sekali, ya baru lihat responnya. Kalau responnya ya belum ada, baru ini macam orang mau sakratul maut juga. Kan kalau kita mentalkin sama membimbing orang yang mendekati, itu kan satu-satu. Kalimatnya satu-satu, la ilaha illallah. Lihat kondisinya. Kalau masih ada kesadaran, panjang. Ini enggak, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun dah megap-megap kan. Nah, lihat kondisinya. Kalau memang sudah tinggal sedikit lagi lampunya itu, ya cukup Allah saja. Allah gitu. Nah, ya kan? Itu pun jangan diulang berkali-kali. Kalau ada responnya mengikuti, udah berhenti. Takutnya nanti tanggung ketika dia menyebutkan kalimah Allah tadi, baru lewat. Nah, bagus dipadakan pada yang diikutinya tadi itu. Nah, itu kan sama dengan menasihati kan. Kalau menggurui tadi macam dia lah yang betul tuh. Ucap mak, la ilaha illallah, la ilaha, cepat mak. Orang pun udah hilang kesadaran kan dah hilang kesadaran itu. Nah, jadi sangat berbeda antara nasihat dengan menggurui. Kalau menggurui itu ada niat lain. Mau menunjukkan dia hebat. Itulah yang disebut dengan al-mutasyaddiqun.
ada kesombongan pada orang yang bersangkutan. Nah, ini pola komunikasi yang tak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau bahasa kita lantam kali deh. Nah, lantam kali ya kan. Kita yakin sifat menggurui ini nggak ada di ketiga majelis taklim ini. Masya Allah, amin ya. Ya. Tapi nggak jauh-jauh beda juga Ustaz ya. Mudah-mudahan tidak ada Bu ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Kita beri kesempatan kembali. Silakan dari majelis taklim mana? Ayo silakan. Baik, dari Al-Hikmah dulu silakan. Baik. Ada Ilmaniyah silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Juli Rasta Pasaribu. Saya dari Perwiritan Imaniyah. Nabi Muhammad SAW itu kan Ustadz terkenal dengan tutur kata yang lembut. Masya Allah. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa contoh nyata komunikasi beliau yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selaras Ustadz, yang nanya pun lembut betul Ustadz nih, Masya Allah ya. Ibu Pasaribu ya, ini luar biasa, beruntung kalau baru Pasaribu, marga Pasaribu ya, itu di Al-Quran di surah Al-Waqiah berkali-kali ada ya. Ada berkali Ustadz ya disebut ya, luar biasa. Ya. Betul Ustadz ya. Kalau minum itu. Ya, silakan Ustadz dijelaskan mungkin pertanyaan tadi. Ada contoh nyata ya tadi ya. Kira-kira yang bahasa Rasul yang lembut, cara penyampaian komunikasi Ustadz. Terima kasih Bu Pasaribu. Kalau Pak Ustadz bilang tadi lembut, memang berbeda ini. Nah, biasa Pasaribu agak apa sih kita? Ini mungkin yang apa ini? Yang Sibolga ini lembaknya ya. Sibolga Bu. Ya, pesisir ya, pesisir. Nah, Rasulullah pasti ya, pasti sebagai contoh bagi kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam segala aspek, dalam semua sisi kehidupan. Nah, salah satu contoh ketika Yahudi bertemu dengan Rasul, Yahudi ini menghina Rasul dengan ucapan kalimatnya itu. Kalau kita kan assalamualaikum, salam sejahtera, selamat. Kalau dia enggak assamu ya Muhammad. Sam itu celaka. Celakalah kepadamu ya Muhammad. Itu bahasa komunikasi Yahudi tadi. Tapi Rasul tidak balas dengan hal yang sama. Dia hanya menjawab wa'alaikum. Tidak menambah assam di belakangnya. Seharusnya kan dibalas dengan hal yang sama kan. Nah, kalau kan kita tak bisa mengekspresikan bagaimana lembutnya Rasul itu kan. Dari makna yang disampaikan oleh Rasul, Rasul tidak membalas keburukan dengan keburukan. Doa yang buruk tidak dibalas oleh Rasul dengan doa yang buruk. Rasul hanya menjawabkan wa'alaikum, atas kamu. Atas kamu, tak ditambahnya. Kan bisa aja ditambah Rasul wa'alaikumussalam. Oh, kau celaka juga lah. Nah, kan kalau kata itu yang digunakan oleh Rasul berarti kan dia lembut itu ya, menjawabnya, bukan ngegas dia. Nah, itu satu contoh ya. Jadi Rasul itu dalam berkomunikasi tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang buruk dibalas dengan kebaikan. Ya. Baik itu dalam perilaku, dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Nah, yang kedua, ketika Rasulullah berada di Masjid Nabawi, tapi jangan kita bayangkan Masjid Nabawi hari ini yang sudah modern, yang zaman dulu besarnya itu hanya raudhah itu. Besarnya itu raudhah itu 20 kali 20. Belum ada semen, hanya batu. Tiba-tiba menjelang sholat, datang orang Yahudi
orang Arab pedalaman, orang Arab pedalaman yang disebut Badui. Dia datang ke masjid itu buang air kecil di masjid. Iya. Bukan di kamar mandi ya? Bukan di kamar mandi. Nah, sahabat yang lain penuh emosional. Marah, ada yang nyabut pedang. Kan berarti itu kan gaya ya kan, gesturnya. Iya. Kata Rasul, biarkan dia menyelesaikan buang airnya. Biarkan dia selesai membuang airnya. Kenapa Rasul mengatakan itu? Kalau dihentikan kan berserak-serak. Lari dia Ustaz ya? Iya kan? Biarkan dia selesai, nanti ambil air, Iya, siram. Siram. Selesai. Rasulullah tidak mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh Badui tadi. Karena Rasul tahu sebagaimana yang terjadi di Taif. Ya, iya. Taif yang Rasul ditolak kehadirannya, dilempar, dilukai. Lalu Jibril datang menawarkan, ya Muhammad, macam mana kalau dibalikkan gunung di Taif ini? Dibalikkan, ditimpakan ke orang nih. Nah, apa respon Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bimbinglah orang ini, masyarakat ini, agar mereka mendapat hidayah. Tindakan yang mereka lakukan itu karena tidak tahu, belum mengerti, belum paham. Jadi Rasulullah punya psikologi, paham dia dengan siapa dia berhadapan. Nah, sama dengan seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajari saya sesuatu amalan dan saya tidak akan bertanya lagi sampai kapanpun, cukup sekali ini. Lalu Rasulullah menjawab, la taghdab. Kan apa, dua kata saja itu kan, la taghdab, la sama taghdab, la taghdab. Yang nanya ini pun bingung, kok sikit kali. Nasihat Rasulullah kok cuma sedikit, dua kata saja. Nah, ternyata yang datang tuh orangnya temperamennya tinggi. Kan kata Rasul, la taghdab, kamu jangan marah. Jangan marah. Kenapa itu jawabannya? Karena psikologi orang itu Rasulullah tahu betul. Tahu betul bahwa orang ini temperamennya tinggi. Nah, jadi Rasulullah dalam berkomunikasi itu belum pernah ada catatan bahwa Rasulullah itu temperamental, emosional, kasar. Itu belum ada catatan sejarah sampai hari ini, dan diakui oleh siapapun bahwa baik itu orang di luar Islam, apalagi orang Islam, pasti meyakini bahwa Rasulullah itu orang yang penuh dengan kesantunan, penuh dengan kesopanan. Siapapun yang dia hadapi, mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua, maupun yang di luar Islam, Rasulullah meresponnya itu dengan menghormati. Nah, ketika berkomunikasi, bagaimana komunikasi Rasulullah itu santun, dia tetap menatap mata, muka orang lawan bicaranya itu. Itu menunjukkan bagaimana hormatnya Rasulullah kepada siapapun ketika berbicara. Kalau kita kan enggak, selesai kita udahlah. Kalau kita berkomunikasi, selesai saya, ibu mau merespon, saya tak kemana-mana main HP. Ya kan? Kan sekarang banyak terjadi itu kan. Anak kita kan gitu juga itu. Kita nasihati, HP-nya ditengoknya. Nah, itu kan tidak benar. Harus dilihat. Lihat wajah orang yang lawan kita bicara. Menunjukkan bahwa kita menghormati lawan kita bicara. Nah, jadi apakah contoh-contoh Rasulullah berkata lembut itu? Ya, karena Rasulullah mengamalkan ayat Quran kan. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik jauh lebih mulia daripada memberi sesuatu tapi menyakiti. Kan surah Al-Baqarah itu kan.
qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha azan. Ucapan yang santun itu jauh lebih mulia daripada memberi tapi melempar. Kan ada orang memberi, nah ini ambil nih. Kita kadang-kadang sama anak lagi marah mau juga itu, ya kan? Jajan aja. Saking emosinya, ada kan? Ada Bu, ngasih yuran apa wong ngirim? Ngasih itu ya kan? Sebenarnya tak boleh kan? Ya bagus kalau memang tak ada ditolak. Tapi dengan cara yang baik, yang santun daripada memberi tapi penuh dengan emosi. Masya Allah. Nah ini kan kadang-kadang kita mau tuh kalau orang datang minta sedekah ke rumah tiap bulan pula, tiap minggu ya kan. Nah, awalnya bagus ngasihnya, hormat, sopan. Datang kedua masih bagus. Datang ketiga kau aja yang datang lagi. Kan ucapannya tak bagus kan, udah nggak ngasih. Iya. Menyakiti lagi. Menyakiti lagi. Nah, maka Islam mengajarkan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'u hadza. Jadi ucapan yang bagus lebih terhormat daripada memberi tapi gesturnya nggak enak. Body language-nya menyakitkan. Nah, muka sana ngasih sini orangnya sana. Ya kasih aja bagus gitu kan. Saya kira itu baik, luar biasa, pertanyaan sudah jelas ya. Bu Pasaribu, kan? Luar biasa ya. Mudah-mudahan itu banyak contoh-contoh lain ya kalau kita lihat di sejarah Rasul ya, di Sirah Nabawiyah ya, bagaimana Rasul memanggil istrinya Aisyah dengan panggilan ya Humairah ya. Suami Bu manggil Ibu apa Bu? Walaupun sudah berpuluh tahun ya, tapi tetap yang berkasih sayang. Tergantung Sar, kalau baru menikah manggil adek ya. Baik, luar biasa, masih mengaji bareng di TVRI. Ya. Ada yang mau saya? Ada yang mau bertanya? Ya silakan dari Al Hikmah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Juliana Nasution dari pengajian Al Hikmah Bajak 3, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas. Begini Ustadz, ada yang mau saya tanyakan, bagaimanakah sikap dan tindakan kita apabila kita menerima kabar atau berita yang kurang jelas, agar kita terhindar atau kita tidak mau terjerumus akan dosa serta kesan menyebarkan fitnah. Jadi hanya itulah pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan secara singkat ini Bornas nih. Terima kasih atas pertanyaan yang berkaitan dengan tadi ada hubungannya dengan yang pertama tadi ya. Nah, bagaimana sikap dan respon setiap kita sebagai pribadi Muslim dalam menyikapi yang disebut hari ini hoax ya, hoax atau hoax, ya kan? Nah, yang pertama sikap kita memastikan kebenaran informasi yang kita terima itu. Kemudian yang kedua, kalau tidak perlu direspon, tidak perlu. Kalau akan menimbulkan perdebatan, diskusi yang panjang, ya kita delete aja. Kita delete ya, keluar jangan keluar. Nah, jangan keluar, dihapus saja informasi itu karena kita tahu ini berita sampah. Nah, tapi ada yang hobi. Yang hobi apapun ditanggapi. Nambah-nambah ya. Iya kan? Ada istilahnya flexing. Orang flexing, tahu flexing Ibu kan? Flexing di media sosial.
Flexing itu dia menunjukkan kekayaannya. Baru beli ini, baru beli, kan gitu Bu ya. Namanya flexing. Itu yang banyak terjadi di kalangan kita itu ya. Maka masyarakat marah, dia nunjukkan dia punya duit. Kan ada pernah itu duit ditunjukkan banyak, emas ditunjukkan banyak. Itu kan namanya flexing. Nah, bagi kita itu kan nggak penting sama kita itu. Suka hati dia lah. Nah, apa yang mau dibuatnya, kalau senang dia hantam lah situ. Nah, pulsa dia, ya kan? Nggak ada urusan sama kita itu. Nah, jadi kita jangan biasakan menanggapi segala sesuatu. Pilihlah yang layak kita berikan respon, mana yang tidak layak. Nah, kalau kita tidak seperti yang orang flexing tadi, ya kan kalah kita. Dia punya mobil baru beli BMW, lalu balas pakai apa? Hah? Balas pakai apa? Mau kita foto yang lain-lain lagi. Nah itu kan yang terjadi hari ini. Tidak faktual. Kan banyak orang hari ini mengekspos dirinya tidak sesuai dengan fakta. Nah, malah anak-anak muda ini sekarang muka orang dibuatnya situ. Kan ada foto orang diambil, dibuatnya sebagai di DP-nya itu. Ya kan, di profilnya itu, dibuatnya di situ. Nah suka hati orang tuh lah. Ya kan, jadi sikap kita yang kedua itu yang penting. Mana yang harus kita sikapi, mana yang ya kita abaikan. Kalau perlu kita delete. Nggak usah kita marah-marah, oh ini sombong kali, angkuh kali. Mungkin dengan itu dia bahagia, biarlah dia bahagia. Biarlah orang bahagia dengan kebahagiaannya. Nah, jangan kita samakan, alah ngapain sombong-sombong gini. Nah, ya itu style dari masing-masing. Jangan kita buat nanti emoji, tahu emoji kan? Nah, emoji ngejek, keluar lidah, ya kan? Kan ada itu kan? Itu kan berbeda respon orang lain kan? Nah, bawa aja itu, alhamdulillah, semoga berkah. Kalau lebih nanti kirim kemari, ya kan jelas. Oh, dia pun kalau orang yang hobi pamer tadi, itu dikirimnya itu Bu, dikirimnya itu. Nah, mintalah alamatnya biar saya kirim ini misalnya kan untung juga Wak. Daripada kita musuhi orang. Nah, jadi ada hal yang perlu kita responi, ada hal yang tidak perlu kita responi, saja, ya. Kita abaikan saja, biarlah orang bahagia dengan cara dia sendiri. Dia jungkir balik di sana suka hatinya lah. Karena kalau kita tanggapi itu yang berpengaruh pada kesehatan. Ya kan? Nah, tetangga beli TV, awak yang naik darah tinggi. Ya kan? Nah, orang pamer di media sosial entah apa-apa, suka hatinya lah. Nah, itu hak dari masing-masing. Nah, tapi bagi kita yang sudah tahu, tak perlulah kita yang model flexing tadi, nggak perlu. Walaupun ayat Quran menawarkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat boleh cerita, tapi lihat dulu tempat kita bercerita. Karena tak semua orang senang mendengar kita dapat nikmat. Kan nggak semua senang kan? Ada yang senang, alhamdulillah berkah, semoga berkah, didoakannya baik. Yang satu lagi sakit hati dia. Kan kasihan awak nengok dia. Kita yang berbahagia, dia yang stres. Ya kan? Jadi jangan semua disampaikan nikmat-nikmat itu, lihat orang lawan kita bicara. Kalau di medsos udah nggak bisa lagi karena di situ semua jenis manusia ada di dalamnya. Jadi ada hal yang perlu kita posting, ada hal yang tidak perlu kita posting. Karena bahayanya nanti kalau kita mati itu yang bahaya. Kan dalam surah Yasin kan ingat tuh. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamum mubin. Apapun yang kita buat itu tercatat.
baik di medsos, semua tercatat. Iya. Kalau itu berpengaruh kepada orang lain dalam pengaruh buruk, itu dosa jariah. Dosa jariah. Jadi ada pahala jariah, ada dosa jariah. Yang berbahaya itu dosa jariah. Kita udah mati, berarti kan stop. Orang yang ngikut tuh lanjut. Kalau ditanya di akhirat siapa gurunya, si Anu. Kan masuk ke kita apanya. Nah, jadi maka berhati-hatilah dalam bermedsos tadi. Baik. Kalau memang untuk silaturahmi. Baik, sudah jelas ya Ibu Nasution ya, luar biasa. Ustadz, kita hampir di segmen terakhir, namun ada pesan-pesan singkat mungkin yang bisa disimpulkan Ustadz untuk kita, ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir hari ini studio maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan Ustadz, sebelum nanti kita tutup dengan doa. Silakan. Ya, ibu-ibu, para pemirsa yang dihormati, baik yang ada di studio maupun yang akan menyaksikan di layar kaca. Komunikasi ini dalam hadis Rasulullah SAW, al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itu harus orang lain merasa aman dari lisannya dan dari perbuatannya. Jadi lisan kita, kalau hari ini jemari kita tadi, orang jangan terancam dengan tulisan-tulisan kita di media sosial maupun dalam bentuk ucapan, kan min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim yang baik itu orang tidak tersakiti oleh ucapannya dan maupun dalam tindakannya. Nah, persoalan kita hari ini, asal bercakap, kadang-kadang kita nih orang lain pasti tersinggung. Karena pola komunikasi kita itu tadi merendahkan orang lain. Kalau kita tidak merendahkan siapapun, itu bahasanya pasti bagus. Berarti kita ada penghargaan. Kalaupun di orang lain bahasanya tak bagus, kita jawab dengan bahasa yang lebih santun. Nah, ini yang harus kita jaga dan ingat, jari jemari kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Inna sam'a wal absara wal af'idah, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kurangi dosa-dosa kita lewat lisan maupun lewat tulisan kita. Semoga kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan kita tidak pernah menyinggung perasaan orang lain. Amin. Saya kira itu pesan dari pertemuan ngaji bareng kita. Mari kita jaga lisan kita, jaga tulisan kita. Masya Allah. Masih ngaji bareng TPRI? Ya. Baik, kita ambil keberkahan Ustadz di hari yang penuh berkah ini untuk kita sama berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah SWT, kita menjadi para pengguna medsos yang baik dan kita juga bisa berkomunikasi dengan siapa aja, juga dengan cara-cara yang baik. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا يا الله وأمور والدينا وأمور أولادنا وأمور أزواجنا لزيارة بيت الله الحرام آمين يا الله. وزيارة مسجد النبوي وزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجد الأقصى يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله Minna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa TVRI Sumatera Utara di mana berada, khususnya para pecinta ngaji bareng TVRI, tanpa terasa 90 menit kita sudah bersama di acara yang kita cintai ini. Terima kasih kami ucapkan kepada ibu-ibu dari ketiga majelis taklim yang hadir di sore ini. Kemudian terima kasih kepada guru kita Ustadz. Semoga insya Allah apa yang kita hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang cantik lalang ilalah, yang suruh rumput jerami, yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri kami. Saya Stadial Pairun bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas perhatian. Membawa luka jauh ke hulu, menjala 9 katanya di pagi hari. Kalaupun ada langkah dan waktu, insya Allah kita bisa diundang kembali di TVRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullah.